Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Munib. Saya tertarik untuk merespon, menanggapi pidato kebangsaan teman saya, saudara Anies Baswedan, yang barusan berlangsung di TV One. Ada beberapa poin yang saya rasa penting untuk saya tanggapi. Poin pertama adalah tentang pendidikan akhlak. Ini menarik. Ini adalah materi yang sejak awal Anies di Pramadina selalu berbicara pendidikan akhlak, integritas. Saya setuju betapa pentingnya pendidikan akhlak dan integritas ini. Hanya saja bagi saya kita butuh keteladanan. Dan di dalam konteks integritas dan keteladanan ini, saya sebagai teman saat Anies di Pramadina awal-awal masuk sebagai rektor Pramadina, saya tidak melihatnya. Justru mengapa saya kemudian tidak mendukung Anies? Karena bagi saya tentang integritas ini Anies justru pertama kali dan baru menginjak Pramadina sudah melanggar komitmen tentang integritas. Apa itu? Yaitu komitmen yang kami sepakati tentang good governance dan anti KKN. Karena kenyataannya Anies menjanjikan kepada saya untuk menegakkan good governance dan anti KKN. Justru dialah peletak koncoisme, peletak KKN di Pramadina dengan membawa teman-temannya Purek 1, Purek 3, dan Kepala Biro. Bagi saya ini pelanggaran komitmen yang sangat mengecewakan dan sangat tragis. Karena Anies, temanku itu, sering berbicara pentingnya integritas, tetapi justru dia sendiri yang tak punya integritas. Bagi saya ini adalah pelanggaran tentang akhlak, yaitu bila mana berjanji, seperti halnya Rasulullah katakan 3 tanda-tanda dari orang munafik itu. Bila berjanji ia khianat, bila berkata ia berbohong. Anies berjanji dengan saya komitmen bahwa Purek itu wilayah dari murid-murid Cak Nur. Itu dia mengingkari. Yang kedua yaitu ia berjanji, berkhianat, ia berkata, ia membohongi perkataannya sendiri. Karena kenyataannya ia membawa konco-konconya yang katanya akan menegakkan good governance dan anti KKN. Kedua, bagi saya catatan dari apa yang ia sampaikan dalam pidato tadi, yaitu tentang persatuan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh fans, oleh pendukungnya, oleh supporternya, oleh simpatisan Anies. Bagi saya nonsen dan bullshit berbicara tentang persatuan. Kalau berbicara tentang persatuan, tentunya orang-orang yang wafat, ibu-ibu yang wafat, yang kebetulan dia melihat kinerja Ahok yang sangat bagus, ia kemudian memilih Ahok atas kesadaran amal perbuatan Ahok di dalam membenahi Jakarta. Tetapi apa yang dilakukan oleh tim dan supporter simpatisan Anies, mereka tidak mau mensolatkan solat jenazah kepada para pendukung Ahok dan Pak Jarod ini. Bagi saya ini pelanggaran komitmen yang ia sampaikan tentang persatuan. Hal lain, Anies memang doyannya membuli. Apa ya? Ini bawaan oroknya. Tadi ia berbicara Jakarta tidak ada perubahan. Ia mengabaikan fakta dan data yang kemudian dalam kenyataannya warga Jakarta sampai 70% warga Jakarta puas dengan kinerja perubahan yang dilakukan Ahok. Itu berarti Jakarta berubah, Jakarta itu berkembang, Jakarta itu diperbaiki. Itu diakui oleh banyak orang. Lepas belum selesainya, belum tuntasnya upaya perbaikan ini, tetapi menafikan, mengabaikan apa yang real dirasakan oleh masyarakat, sama saja mengabaikan perasaan-perasaan yang dilakukan, angka-angka, fakta-fakta sosial, ekonomi yang berkembang baik di Jakarta.
Hal lain yang saya anggap penting adalah kalau berbicara tentang konsep kebangsaan, maka mau tidak mau kita harus percaya bahwa teologi yang paling tepat untuk merangkum, mengayomi kebangsaan ini bukan teologi yang diusung oleh kelompok-kelompoknya Anies, yaitu paham yang radikalistik, puritan, bahkan berbau Wahabi dan sangat radikal bagi saya. Itu tidak tepat dalam konteks berbicara kebangsaan, karena bangsa ini pertama adalah bangsa yang ditakdirkan oleh Allah, bangsa yang plural, bangsa yang penuh dengan nilai-nilai keragaman yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Maka yang tepat adalah teologi-teologi yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, dan kemudian sekarang kita menamainya adalah Islam Rahmatan lil Alamin. Tak mungkin kita mengayomi, tak mungkin kita itu membangun keharmonisan kalau kita membid'ahkan, mengkafirkan karena perbedaan pilihan politik, kemudian orang memunafikkan, menganggap munafik. Ini tidak mungkin. Itu dilakukan kecuali orang itu tidak memahami makna dari apa yang disebut dengan persatuan itu. Dan yang paling kita takutkan tentu adalah karena Anies ini diusung oleh satu adalah partai yang pada 2014 itu mengusung manifesto purifikasi. Purifikasi yang saya maksudkan adalah pemurnian yang sangat saklek ala kaum Wahabi. Misalnya ziarah kubur, tahlil, maulidan, ini dianggap bukan murni agama Islam. Dan itu yang paling sengit dilakukan oleh kelompok-kelompok ini. Kalau kemudian tiap hari mereka ngomong tentang misalnya bid'ah, kafir, munafik kepada yang berbeda, inikah yang disebut dengan persatuan? Maka bagi saya sangat nonsens sekali berbicara persatuan tanpa menghormati tradisi-tradisi lokal, menghormati budaya-budaya keislaman yang sudah berkembang luas. Dakwah yang baik itu adalah merangkul, bukan memukul. Dakwah yang baik itu adalah menyampaikan dan mengajak, tidak lebih. Tetapi kalau dengan penuh caci maki, kalau penuh dengan misalnya bahasa-bahasa yang sangat kasar terhadap tradisi lokal, terhadap tradisi-tradisi keislaman yang berkembang di Indonesia, maka itu sama saja merusak persatuan, kesatuan bangsa. Dan bagi saya saudara Anies ini atau teman saya Anies ini lucu sekali. Ia berbicara tentang persatuan kebangsaan, bicara tentang pidato kebangsaan, tetapi ia bagi saya menggunakan jargon-jargon, menyerang, membuli, agresif sekali saat misalnya debat-debat yang terjadi. Bagi saya ini cermin, ini adalah ekspresi yang mengabaikan persatuan yang malam ini ia coba yakinkan. Karena itu beberapa poin yang disampaikan Anies bagi saya lebih menguatkan memang susah menjadi tokoh, menjadi tauladan. Anies bagi saya lebih banyak retorika, lebih banyak kemampuannya sebagai motivator, tidak tepat untuk memimpin Jakarta yang memang menggantung wajah Indonesia yang harus ditampilkan beradab, heterogen, Bhinneka Tunggal Ika. Dan Jakarta tidak tepat kalau kita memberikan ruang sebagai wajah Indonesia kepada kelompok-kelompok, kepada partai-partai yang mengusung jargon-jargon purifikasi, fasis, dan penuh nafsu untuk melibas kebersamaan, melibas persatuan, melibas kebinekaan, anti Pancasila, ingin menegakkan Jakarta bersyariah. Tak mungkin itu bisa diterima oleh warga Jakarta. Ini saja yang ingin saya respon dari pidato yang katanya pidato kebangsaan, yang pada dasarnya
tak lebih dari retorika-retorika, bualan-bualan yang memang menjadi ciri khas teman lama saya, Saudara Anies Baswedan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.